itu juga pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan, Imam Syafi'i, belajar itu lebih mulia atau lebih utama daripada kita mengerjakan sholat sunnah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Nah di sini disampaikan babun minal ilmi nata'allamu habbu ilaina min alfi raka'atin tatawwu'an. Satu bab yang kita pelajari tentang masalah fikih ataupun bab yang lain itu lebih aku cintai daripada mengerjakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi na'lamuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raka'atin tatawwu'an. Dan satu bab tentang ilmu yang kita pelajari walaupun tidak kita amalkan itu lebih utama daripada kita mengerjakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Ilmu kan mestinya kan diamalkan, ya kan? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan kan? Ya. Nah, kalaupun kita belajar satu ilmu kemudian kita belum sempat mengamalkan, itu lebih utama daripada kita mengerjakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Subhanallah. Kemudian saya sampaikan juga di sini supaya kita lebih semangat lagi. Wa qad dhuhara bima dzakarnau anna al-ishtighal bil ilmi lillahi afdal min nawafilil ibadat al-badaniyah min shalatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dzalik. Kemudian di sini juga disampaikan ya dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim ini disampaikan bahwasanya menyibukkan diri untuk belajar, menyibukkan diri belajar ya itu lebih utama daripada kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah badaniyah yang lain, baik berupa sholat, puasa, membaca tasbih, kemudian berdoa dan yang lainnya. Jadi belajar itu ternyata penting sekali, karena belajar itu tujuannya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Apalagi berkaitan dengan fikih. Fikih itu kaitannya dengan ibadah. Fikih itu kaitannya dengan sah dan tidak sah, kaitannya dengan halal dan haram. Orang sholat itu harus ada ilmunya, dan ilmu sholat itu ada di dalam kitab fikih. Orang puasa juga ada ilmunya, dan ilmunya ada di dalam kitab fikih. Makanya fikih itu termasuk ilmu yang hukumnya fardu ain. Setiap orang muslim wajib belajar ilmu fikih. Kalau dia tidak belajar ilmu fikih maka hukumnya berdosa. Karena fardu ain dia, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan satu kampung, satu komunitas cukup satu orang, sudah ada yang mewakili cukup sudah. Tapi kalau fardu ain setiap orang wajib belajar ilmu tersebut. Termasuk salah satunya adalah ilmu fikih. Itu hukumnya wajib dipelajari oleh setiap orang yang beragama Islam, setiap muslim. Karena tadi itu kaitannya dengan ibadah. Kalau tidak belajar fikih maka ibadahnya sudah dipastikan tidak akan sah. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah, dan ibadah-ibadah yang lain juga tidak akan sah kalau dia tidak tahu ilmu fikih. Li'anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu wan nas. Kenapa belajar itu lebih utama daripada mengerjakan ibadah? Karena ilmu itu manfaatnya bukan hanya sekedar orang tersebut yang berilmu yang mendapat kemanfaatan, tapi orang lain juga yang akan mendapatkan daripada kemanfaatan ilmu tersebut. Kalau ibadah cuma orang yang beribadah saja yang dapat manfaatnya dia. Ada orang sholat yang dapat pahalanya, yang dapat manfaatnya dia sendiri. Tapi kalau dia ngajar seperti ini, kayak saya ini misalnya, yang dapat manfaat bukan cuma satu orang. Orang yang hadir di sini insya Allah dapat manfaat semuanya. Itu kenapa belajar itu lebih utama daripada ibadah. Kalau ibadah sifatnya itu individual. Jadi dia yang melakukan ibadah dia yang dapat pahala. Tapi kalau belajar mengajar seperti ini yang dapat manfaat orang yang semua hadir dan bisa mendapatkan pengajaran apa yang disampaikan oleh seorang pengajar tersebut. Nah, ini ya. Jadi ternyata ilmu itu sangat penting karena berkaitan dengan kemanfaatan orang lain juga yang akan mendapat manfaatnya. Wa li'annal ilma musahihun li ghairihi, dan karena ilmu juga orang bisa memperbaiki orang lain. Musahihun li ghairihi. Orang yang berilmu dia bisa mendapatkan atau bisa memperbaiki dirinya.
Orang yang tahu ilmu fikih, dia tahu halal haram, maka dia bisa memperbaiki dirinya. Dia tidak akan melakukan maksiat, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dia juga bisa memperbaiki orang lain. Nah, itu manfaatnya kalau kita belajar. Jadi bukan hanya diri kita yang kita perbaiki, tapi orang lain juga bisa kita perbaiki dengan nasihat-nasihat kita. Musahihun li ghairihi. Wa li anna al-ilma musahihun li ghairihi min al-ibadat, fa hiya taftaqiru ilaihi wa tatawaqqaf 'alaihi wa la yatawaqqaf huwa 'alaiha. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus belajar, apalagi ilmu fikih tadi saya sampaikan di awal, itu hukumnya adalah fardu ain. Artinya setiap orang wajib belajar ilmu fikih. Nah, sekarang saya akan mau melanjutkan pembahasan tentang materi yang paling dasar dulu dari pengertian fikih dulu. Kita sering belajar fikih, tapi saya belum tentu atau belum yakin ini tahu nggak maksud daripada fikih itu apa. Ada yang tahu fikih? Fikih itu secara bahasanya apa? Kan dalam fikih, dalam satu ilmu biasanya itu kan ada dua pengertian, secara bahasa sama secara istilah, lughatan wa istilahan, ya, etimologi sama terminologi, ya kan? Nah, kalau fikih sendiri ada yang tahu tidak? Ini kan sudah belajar fikih udah bertahun-tahun ini, apalagi sekarang sudah kelas 2 aliyah, ya kan, udah 5 tahun lah minimal lah di pondok, ya kan? Apa fikih itu?